Oke, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ada yang galau? Galau kenapa? Ada yang sakit hati? Wahyu, kenapa sakit hati? Oke, Bu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalian semangat hari ini? Oke, kita tes semangatnya dulu. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Bimo. Kenapa Bimo sama Sila? Sakit. Dari kapan? Kemarin. Oke, sudahkah kalian bertanya kabarnya Bimo sama Sila? Belum. Oke, nanti ditanyain ya sakitnya kenapa. Oke, semoga semuanya sehat selalu dan bahagia. Nah, hari ini Ibu mau ngajak kalian belajar IPA. Tapi sebelum itu kita buat kesepakatan dulu nih. Dalam belajar kita harus bagaimana? Saling apa? Saling menghargai. Menghargai siapa saja? Ya, guru dan teman. Lagi, apa yang nggak boleh nih? Nggak boleh main HP, ya. Lagi, apa lagi? Nggak boleh bercanda. Lagi? Apa lagi? Saling apa lagi? Udah tadi, saling menghormati, ya. Oke, sepakat ya? Nah, hari ini kita akan belajar materi tekanan, ya. Jadi, kemarin sebelumnya kita sudah belajar materi tekanan. Masihkah kalian ingat materi ini? Apakah tekanan yang dihasilkan oleh pulpen, ujung pulpen sama penghapus papan? Apakah sama atau berbeda? Berbeda. Oke, berbeda. Ya, betul sekali. Ada yang masih ingat nggak? Apa perbedaan dari kedua tekanan yang dihasilkan oleh benda ini? Ada yang masih ingat nggak? Apa bedanya? Ya, Dilan, silahkan Dilan. Semakin tajam atau semakin kecil sisinya, tekanan yang diberikan semakin besar. Iya, semakin tajam atau semakin kecil sisinya, maka tekanannya semakin semakin besar, semakin tajam. Lagi apa? Berarti yang mana lebih besar tekanannya? Pulpen apa penghapus? Pulpen. Ya, jadi semakin kecil luasnya, maka tekanan semakin besar. Terus kalau gaya sekarang, apa hubungan gaya sama tekanan? Masih nggak kalian ingat? Gimana hubungan gaya sama tekanan? Kalau semakin besar gaya yang diberikan, tekanannya semakin apa? Besar. Iya, semakin besar. Kalau gayanya semakin kecil, maka tekanannya kecil. Ya, makanya kita hidup jangan banyak biar tekanannya kita nggak terlalu besar. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, jadi ini ya hubungan tekanan, gaya, dan luas permukaan. Jadi tekanan sama dengan gaya per luas permukaan. Itu sudah kita pelajari waktu ini ya, sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penerapannya. Penerapan konsep yang tadi kita pelajari, salah satunya adalah ini, tempat kita mencuci mobil. Ada yang pernah mencuci mobil ke tempat cuci mobil? Nah. Ada yang pernah nggak? Nah. Oke, pernah lihat mungkin? Nah, ya. Apa yang kalian amati di sana? Mobilnya naik. Ya, mobilnya naik. Terus, pernah nggak kalian berpikir kok bisa sih mobil yang berat sekali bisa naik? Bisa diangkat oleh benda itu atau boleh mesin itu? Bisa, pernah nggak kalian berpikir? Pernah ya, kira-kira kenapa ya mobil yang beratnya bisa 1000 kg bisa diangkat oleh mesin itu? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa nggak? Masih bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti ini kita akan pelajari di
hari ini ya. Nanti kita akan belajar materi tentang konsep tekanan, yaitu penerapannya pada hidrolik, atau ini ada contoh-contoh penerapan konsep tekanan ya. Ada di mesin hidrolik untuk mengangkat mobil, ini saat memperbaiki ban, dan ini untuk mengangkat beban. Inilah contoh konsep-konsep tekanan yang menggunakan hukum, namanya hukum apa? Ada yang tahu nggak? Ya, hukum Pascal. Oke, coba kita lihat selanjutnya. Nah, jadi ini ada contoh suntikan hidrolik yang menggunakan konsep hukum Pascal. Kira-kira kenapa ya air di dalam suntikan bisa bergerak dari satu ujung ke ujung yang lain dengan gaya yang sama? Ada yang bisa nggak? Ada yang tahu nggak kenapa? Belum? Ada yang bisa? Ayo angkat tangannya kalau ada yang bisa. Masih bingung? Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menganalisis konsep hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, menganalisis aplikasi hukum Pascal pada berbagai alat hidrolik dengan tepat. Gitu. Jadi ini yang akan kita pelajari nanti. Jadi konsep-konsep yang kalian bingung tadi akan terjawab setelah kita belajar tentang ini, yaitu hukum Pascal dan aplikasi hidrolik sederhana. Ya. Nah, kemudian langkah-langkah kita belajar hari ini, oke, nanti kita akan berdiskusi kelompok. Kemudian Ibu akan bagikan LKPD, ya. Setelah itu kalian memecahkan masalah yang ada di LKPD itu. Di dalam LKPD itu berisi berbagai masalah. Nah, kalian memecahkannya bisa melalui beberapa konten. Bisa belajar melalui video, bisa belajar melalui artikel yang Ibu kasih. Ibu siapkan juga artikel ya, itu bisa dibaca. Dan juga kita punya alat peraga hidrolik, ya, hidrolik sederhana. Bisa juga kalian pelajari dari itu. Bisa? Bisa. Oke, setelah masalah kalian selesaikan, kalian akan melakukan presentasi. Setelah presentasi, kita akan melakukan evaluasi, kemudian baru kita akan melakukan refleksi. Tuh. Jadi penting sekali kita belajar materi ini. Kenapa? Karena ini merupakan materi yang dekat dengan kehidupan kita. Jadi kalian biar nggak bingung, kok bisa sih mobil tuh diangkat dengan mesin, padahal mobil itu berat sekali. Ya, jadi seperti ini nih. Nah, jadi kok bisa sih ini airnya naik, airnya mengalir, kemudian mobilnya akan terangkat. Ya, gitu ya. Jadi konsep apa sih yang berlangsung di sini? Itu yang kita akan pelajari ya, anak-anak ya. Jadi ini konsepnya sangat penting untuk kita pelajari. Ibu yakin sih kalian pasti bisa, karena ini penerapannya sudah ada di kehidupan nyata kita. Ya. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar ke LKPD atau masalah, kita mau ice breaking dulu. Mau nggak? Oke, tapi ada sanksinya bagi yang kalah. Mau nggak? Oke, nanti sanksinya adalah bagi yang kalah sebutkan moto hidupnya. Ya, oke, sekarang cari pasangan dua orang terdekatnya. Dua orang terdekatnya. Udah, siapkan satu pulpen. Siapkan satu pulpen. Dah, berdiri semua. Yuk, berdiri. Jadi aturannya kayak gini ya. Kalau ibu bilang kepala, kalian pegang kepala. Kalau ibu bilang pundak, kalian pegang pundak. Kalau ibu bilang lutut, pegang lutut. Kalau ibu bilang pulpen, ambil pulpennya. Pulpennya 1 berdua ya. Bisa? Bisa.
Siap bisa? Oke, kita mulai ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, siku, pulpen. Oke, yang dapat pulpen duduk. Yang dapat pulpen duduk. Yang dapat pulpen duduk. Sudah? Sekarang siapa yang belum dapat pulpen? Mencari teman dekatnya. Teman terdekat, teman terdekat. Dah. Siapkan satu pulpen. Siapkan satu pulpen, sudah? Oke. Kepala, pundak, kepala, pundak, lutut, pulpen. Oke. Yang dapat pulpen duduk. Lagi berapa orang yang sisa nih? Oke, Ardian. Ayo sebutkan moto hidupnya Ardian. Moto hidup saya adalah ketika kita memulai kita menjadi orang yang Wih, harus menjadi orang berguna. Tepuk tangan dulu. Oke, kedua Sekar. Wih, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Oke ya, tampaknya udah makin semangat kalian ya. Nah, sekarang Ibu mau ngajak kalian untuk membuka LKPD. Ya. LKPD-nya sudah Ibu kirim ke grup WA ya. Jadi masing-masing sudah Ibu tunjukkan LKPD-nya. Masing-masing sudah punya LKPD? Nah, jadi di LKPD-nya nanti kalian bisa langsung edit di sana secara berkelompok. Jadi, jadi ada beberapa masalah yang harus kita selesaikan hari ini anak-anak. Nah, jadi tujuannya seperti yang kita pelajari tadi, kita akan menganalisis konsep hukum Pascal dan aplikasi hukum Pascal pada berbagai alat hidrolik. Nah, masalah yang pertama, ini ada masalah nih tentang dongkrak mobil hidrolik. Bukan masalah hidup kalian ya. Ini masalah tentang dongkrak mobil hidrolik. Oke, jadi bayangkan bahwa kalian adalah seorang mekanik. Ada yang bercita-cita menjadi seorang mekanik? Atau nggak ada yang cowok-cowok gimana? Nggak ada. Oke. Nah, siapa tahu nanti berubah pikiran ya, ingin menjadi seorang mekanik. Jadi yang harus mengangkat mobil dengan berat 1000 kg. Bayangkan itu berat sekali 1000 kg. Menggunakan dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak tersebut memiliki 2 tabung dengan luas penampang berbeda. Penampang kecil dengan luas 10 cm dan penampang besar dengan luas 100 cm persegi. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa mencari masalah nih atau pertanyaan. Jadi masalahnya adalah atau pertanyaannya adalah yang bisa kita cari atau analisis berapakah gaya yang harus kita berikan pada penampang kecil agar mobil itu dapat terangkat. Itu masalah pertama. Kemudian masalah kedua, jelaskan bagaimana prinsip hukum Pascal membuat pengangkatan ini mungkin dilakukan hanya dengan gaya yang relatif kecil. Nah, itu masalah pertama. Kira-kira ada bayangan nggak untuk membuatnya? Oke. Terus akan ada juga beberapa masalah lagi. Jadi masalah kedua itu tentang teknologi lift hidrolik. Pernah naik lift nggak kalian? Nah ya, Ibu yakin kalian pasti pernah. Nah, nanti dari pernyataan atau masalah yang ada, silakan kalian membuat pertanyaannya, kemudian analisis pembahasannya atau tindak lanjut masalahnya. Selanjutnya permasalahan yang ketiga yaitu tentang alat suntik hidrolik.
dan yang keempat itu tentang sistem rem hidrolik. Silakan dikerjakan. Nah, untuk mengerjakan atau menganalisis masalah ini, Ibu mempunyai 3 opsi untuk kalian pelajari ya. Yang pertama, Ibu punya bahan ajar. Bahan ajar ini bisa kalian baca ya. Silakan ini dibaca. Ini artikel tentang asal-usul adanya hukum Pascal dan juga konsep-konsep hukum Pascal. Oke. Nah, itu bagi yang anak-anak yang suka membaca nih, yang hobinya membaca novel, ada nggak? Ada. Yang hobinya membaca novel pasti suka nih baca. Jadi silakan dibaca materinya itu untuk memahami lebih dalam ya. Nah, bagi yang nggak suka baca nih, sukanya nonton video, Ibu juga sudah siapkan video yang bisa kalian akses di laptop kalian masing-masing. Jadi silakan klik aja linknya. Jadi ini video tentang hukum Pascal. Nah, pernah kan kalian melihat? Kira-kira di mana ya tuh tempat mobilnya, tempat cuci mobil ya tuh? Iya, di Batu Bulan, bener. Oke. Jadi yang suka nonton video, silakan lanjutkan nonton videonya di laptop kalian ya. Nah, terus yang nggak suka nulis, yang nggak suka nonton video, Ibu juga punya opsi buat kalian. Jadi yang sukanya bukan membaca dan sukanya tidak nonton video, kalian bisa pelajari alat peraga hidrolik sederhananya. Sudah ada kan tiap kelompok? Oke, silakan amati dan cermati alat ini. Dari sini kalian silakan analisis bagaimana konsep hukum Pascal. Bisa? Oke, kalau gitu sekarang silakan dimulai untuk membuat LKPD-nya, untuk menjawab LKPD-nya. Nanti akan kita random ya siapa kelompok yang presentasi. Mudah-mudahan sih cukup waktunya ya. Kalau nggak cukup, kita beberapa kelompok yang presentasi, yang lainnya menanggapi. Oke, silakan dibuat. Oke, anak-anak kalau ada yang mau bertanya silakan. Mungkin belum paham maksud soalnya, maksud masalahnya, silakan bertanya. Ya, Ardian kira-kira gimana? Ada bayangan nggak sama masalah yang pertama? Ada bayangan? Oke, kira-kira gimana nih? Kira-kira gimana nih gininya prinsip kerjanya nih Ardian? Jadi dari sindikat A ke sindikat B, kemudian ditarik, kita tarik menggunakan cairan.
ketika cairan ini masuk ke sini, si mobil ini akan turun karena sudah tidak ada lagi tekanan. Jadi kita tekan, ya mobil mainannya akan. Oke. Kira-kira apa ya yang mempengaruhi di sini ya? Yang mempengaruhinya cairan ini dan juga tekanannya. Iya, tekanan itu dipengaruhi oleh apa saja? Oleh apa? Ada gaya sama luas permukaan ya. Oke, berarti ini oke. Lanjutkan ya. Ardian bisa kasih tahu teman-temannya ya. Kalau ada yang belum paham silakan. Kauri nih kayaknya kelihatannya sudah paham sekali nih. Gimana nih konsepnya nih? Gimana prinsip kerjanya nih? Ya. Oke, kenapa kira-kira seperti itu? Ada gaya. Oke, masih bingung ya? Oke, silakan bisa dibaca materinya ya, atau bisa ditonton videonya ya. Jadi nanti di sini ada tekanan dari gaya penampang yang ini, dia akan diteruskan ke penampang yang lagi satu. Jadi tekanannya itu akan diteruskan ya. Tapi ini hanya bisa di tempat tertutup, jadi di fluida tertutup. Itu. Ini harus tertutup dengan rapat. Kalau nggak tertutup dengan rapat, ini nggak bisa. Ya. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan nak. Kalau masih bingung tanya aja ke ibu. Wow, Dilan keren sekali. Sudah bisa ya? Coba ibu lihat. Apa yang ditanya? Apa masalahnya yang di pertama? Apa yang mau kamu selesaikan? Mm 10 cm sama 100 cm. Nah, karena dia, mana persamaannya? Apa persamaannya? Mana rumusnya? Oke, apa jadinya rumusnya? Rumus dari konsep hukum Pascal? Ya, F1 per A1 sama dengan ya, F2 per A2. Nah, karena ini sama dengan, jadi nanti kan ini dicoret nih. Jadi tidak usah lagi mengubah kesatuannya. Jadi karena sentimeter di sini dengan di sini kan akan dicoret. Ngerti? Paham? Oke, ada yang di sini belum paham? Dah. Oke, kalau belum paham nanti Tilan tolong ya ajarin teman-temannya ya. Jadi tutor untuk teman-temannya. Oke, 1000 kilogram. Kita perlukan apa? Kilogram apa Newton? Newton. Tapi di sana kilogram. Kira-kira gimana ya caranya? Itu baru massa ya diketahui. Kita perlunya adalah beratnya atau gaya beratnya ya. Jadi untuk kilogram biar jadi Newton, untuk massa biar jadi berat kita perlu mengalihkan dengan. Iya, pintar sekali memang Dilan. Jadi massanya kali percepatan gravitasi bumi. Oke. Berapa percepatan gravitasi bumi? 10. Ya, bagus. Jadi dikali 10. Ajarin ya teman-temannya ya.
Oke, ada masalah nggak? Ada yang kalian bingungin nggak? Silakan nanya. Silakan bertanya. Komang udah nonton videonya belum? Apa? Oke. Coba dihubungkan. Komang lebih suka nonton video apa baca? Oh, nonton video. Bisa dihubungkan wifi-nya, Gafra? Bisa, oke. Silakan tonton videonya Komang kalau gitu. Maria gimana? Sudah bisa menyelesaikan masalah pertama? Oh, masih nonton video, oke. Deswa apain tuh? Oh, nonton video. Deswa lebih suka nonton video daripada baca. Seringnya biasanya nonton apa saja kesukaannya? Podcast. Oke. Podcast tentang apa itu? Oh, Deswa suka stand up comedy. Oke. Untuk masalah pertama kira-kira bisa? Bisa? Oke, Tuayu sudah bisa ya? Sudah selesai untuk masalah pertama? Sudah. Oke, coba bisa disampaikan Tuayu apa kesimpulan di masalah pertama? Jadi masalah yang pertama itu kan ditanya untuk soalan pertama berapa daya yang harus kalian berikan pada penampak kerja agar mobil dapat dilakukan.
Itu ada rumusnya, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi sebelumnya kita harus menulis dikasihnya dulu. Jadi yang pertama A1 sama dengan 10 cm kuadrat, dan rumusnya itu kalau A tekanan bakalan meter per kuadrat, jadi kita ubah ke meter kuadrat. Jadi 10 cm kuadrat dibagi dengan 100 karena dia naik tanggal 2 kali. Oke, bagus. Dan hasilnya itu 0,1 meter kuadrat. Hasilnya A2 sama dengan 100 cm kuadrat diubah ke meter kuadrat sama dengan 1 meter kuadrat. Dan juga yang terakhir massa mobilnya yaitu 1000 kg. Nah, yang ditanya itu F2-nya, dan jawabannya karena F1-nya belum diketahui, jadi kita harus mencari F1-nya terlebih dahulu dengan rumus massa mobil dikali dengan kecepatan gravitasi. Jadi yang seperti tadi, massa mobilnya yaitu 1000 kg dikali dengan 10 meter per second. Oke. Terus jadi hasilnya 10.000 Newton. Oke, bagus. Karena tadi F1-nya udah ditemukan, sekarang kita mencari F2-nya dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi F1-nya itu 10.000 per 0,1 sama dengan F2 per 1. Jadi untuk mencari F2 sama dengan 10.000 kali 1 per 0,1. Jadi jawabannya adalah 100 Newton. Oke, coba untuk yang pertanyaan yang kedua. Baik, soal yang kedua yaitu jelaskan bagaimana Pascal membuat pengangkatan ide buatlah hanya dengan gaya yang relatif. Oke. Jadi menurut kami, Pascal memungkinkan pengangkatan mobil yang berat dengan gaya kecil pada dominan hidrolik karena tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke skala. Oke, betul sekali. Nah, Tuh Ayu udah paham ya untuk masalah pertama. Deswa gimana? Sudah bisa di masalah pertama? Sudah, oke. Kalau masih belum paham, tolong Tuh Ayu jelaskan ke teman-temannya ya. Oke anak-anak, nanti kalau misalnya sudah selesai menjawab permasalahan atau menganalisis masalahnya, kita akan presentasi ya. Setelah presentasi, seperti biasa akan ada tanya jawab, setelah itu akan ada kuis. Dan kita akan melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini juga. Ada yang sudah selesai masalah 2-nya? Sudah, oke bagus. Silakan lanjutkan ke masalah 3 dan masalah 4. Kalau masih bingung, silakan bertanya ke Ibu ya. Oke, waktunya untuk menyelesaikan masalah lagi 6 menit ya anak-anak. Lagi 6 menit, Ibu harap kalian sudah selesai menyelesaikan masalah-masalahnya. Oke, Eca lagi bahas masalah yang keberapa itu? Oh, yang ketiga. Oke, bagus.
Tentang apa itu yang ketiga? Tentang suntikan. Alat suntik hidrolik. Oke, apa pertanyaan yang bisa kelompok Echa buat dari pernyataan yang di atas? Apa pertanyaannya? Jika ada menggunakan alat suntik pertama dengan gaya 10 Newton, berapa tegangan yang terjadi pada alat suntik itu? Oke, sudah diselesaikan? Sudah? Berapa dapat hasilnya? Oke, gimana caranya? Setelah diketahui S1 itu sebelumnya dan A1 itu cm, A2 nya 20 cm, lalu kita masukin F1 dikali A2 bagi A1. Oke, bagus sekali. Untuk pertanyaan 2 gimana? Jadi contoh lihatnya, maka akan merembes keluar dan tidak akan ada tekanan yang masuk ke suntikannya. Oke, apa pertanyaannya? Coba lihat dong. Apa yang terjadi? Oke, apa yang terjadi jika selang di antara kedua suntikan bocor? Jelaskan dampaknya terhadap tekanan yang dihasilkan oleh alat suntik kedua. Apa jawabannya kalau selangnya bocor? Maka airnya akan merembes keluar dan tidak akan ada tekanan yang masuk ke suntikannya. Iya, betul sekali. Jadi airnya akan merembes keluar. Jadi nggak ada tekanan yang diteruskan. Makanya kalau alat hidrolik itu cairannya itu harus dalam keadaan tertutup. Ya, tidak boleh terbuka. Kalau terbuka, alatnya tidak bisa bekerja dengan sempurna. Gafra gimana, bisa? Bisa, oke. Kalau Echa belajarnya melalui apa? Melalui bahan ajar yang tertulis itu atau video atau dengan memahami alat hidrolik ini? Oh, melalui artikelnya. Oke, menarik ya artikelnya. Jadi apa saja yang disampaikan dalam artikel tersebut? Apa saja ada di sana? Poin-poinnya aja. Pengertian hukum Pascal lagi. Rumusnya lagi. Ada diceritain apa lagi ada di sana? Ada asal usulnya ya. Sudah dibaca itu asal usul hukum Pascal yang paling depan ya. Nah, itu ada asal usul sejarah hukum Pascal. Wah, ada yang bisa jelasin nih gimana prinsip kerjanya ini? Diam ya. Keren nih. Di mana dapat gini nih? Di mana dapat tanknya? Gafra dari mana dapat mainannya waktu kecil? Iya. Oke, ada yang bisa jelaskan nggak gimana sih prinsip kerjanya ini? Gimana? Echa bisa? Gimana? Tolong jelasin dong Echa. Ini kan sejarahnya kedap udara. Iya, kedap udara. Terus? Diisiin air. Iya. Di suntikan pertama disambungin ke suntikan kedua melalui selang. Jadi jika salah satu suntikannya diberi tekanan, maka suntikan yang lainnya akan. Oke, jadi tekanannya akan diteruskan ya ke luas penampang yang lagi satu. Saya masalah 4 sudah belum? Masih proses, oke. Nah, anak-anak, karena waktu sudah mulai habis, ada nggak yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kelompoknya siapa yang sudah selesai? Oke, kelompoknya Sekar sudah, kelompoknya Riga, Maria juga sudah. Siapa nih yang mau presentasi duluan nih? Sekar, oke boleh. Yuk, kelompoknya Sekar.
Langsung Ibu buka ya dari sini ya. Kelompok berapa Sekar? Kelompok 1. Boleh. Sebentar, kelompok 1. Kelompok 1, nah ini dia ya. Oke, jadi sudah linknya sudah terhubung ya. Jadi apa yang Sekar kerjakan di sana langsung kelihatan nih di sini kelompoknya Sekar. Oke, kita mulai dari masalah pertama ya. Tapi sebelumnya silakan dibuka dulu presentasinya ya. Silakan perkenalkan diri dan sebutkan absennya. Bisa? Dan kalian sudah capek? Masih semangat nggak? Oke, karena kelihatannya masih lesu nih, agak lesu, mungkin karena berpikir terlalu keras untuk menyelesaikan masalah. Gimana kalau ice breaking dulu? Ice breaking lagi ya? Mau ice breaking lagi? Mau. Kelompok 1 punya ice breaking nggak? Punya. Apa itu? Panjang pendek. Oke, silakan. Tapi sebelumnya ice breaking dulu apa mau perkenalan dulu? Perkenalan dulu. Oke, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami buat. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri sebagai moderator, untuk kita melaksanakan nomor absen 18 dan saya Putu Wimadia dan Mas Putri nomor absen 24 sebagai pemateri pertama dan saya Rikada Kawarin Strategi nomor absen 10 sebagai pemateri yang kedua dan selanjutnya Saya Komang Algana Harimbawa nomor absen 22 sebagai pemateri 4 dan samping saya Komar Saputra nomor absen 26 sebagai pemateri kelima. Jadi langsung saja kita mulai ekspresinya ya. Jadi aku contohin dulu. Saya contohin dulu. Nama ekspresinya yaitu panjang pendek. Kalau saya bilang panjang, kalian seperti ini. Kalau saya bilang pendek, kalian seperti ini. Bisa? Bisa. Boleh berdiri semuanya. Kita mulai ya. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek. Kita lanjutkan semua. Oke, sudah kembali fokus sekarang? Oke, silakan. Dongkrak mobil hidrolik. Bayangkan bahwa kalian adalah seorang mekanik yang harus mengangkat mobil dengan berat 1000 kg menggunakan dongkrak hidrolik. Dongkrak tersebut memiliki 2 tabung dengan luas penampang yang berbeda. Penampang yang pertama, penampang kecil dengan luas 10 cm persegi dan penampang yang kedua, penampang besar dengan luas 100 cm persegi. Dari pernyataan di atas, kami ada 2 pertanyaan, yaitu berapa gaya yang harus kalian berikan pada penampang kecil agar mobil dapat berangkat? Yang kedua, jelaskan bagaimana prinsip hukum Pascal membuat pengangkatan ini mungkin dilakukan hanya dengan gaya yang relatif kecil. Ya. Oke. Kita akan membahasnya. Sebelumnya, kalian ingat ya, F itu adalah gaya, sedangkan H itu adalah luas bidang. Diketahui F itu adalah 1000 kg diubah menjadi 10.000 Newton. Yang satu sama dengan 10 cm persegi diubah menjadi 0,1
A2 adalah 100 cm persegi diubah menjadi 1 meter persegi. Ditanya ialah F1. Caranya ialah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per 0,1 sama dengan 10.000 per 1. Jawabannya ialah 1000 Newton. Yang kedua ialah hukum Pascal memungkinkan pengangkatan mobil dengan gaya yang relatif kecil karena tekanan yang diberikan pada penampang kecil diteruskan ke penampang besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi ini merupakan tindakan yang sangat mudah. Jadi sistemnya yaitu kami memberikan tekanan pada penampang 1 yang akan diteruskan ke penampang 2. Permukaannya harus tertata. Walaupun gayanya yang diberikan kecil, maka gaya amannya akan lebih besar. Jadi kita berikan tekanan, maka akan pindah ke penampang yang kedua. Jadi kami menggunakan Oke, sudah paham semuanya? Oke, ada yang punya jawaban berbeda nih di masalah pertama. Di yang pertanyaan pertama, ada nggak yang punya hasil berbeda? Ada? Jadi semuanya mendapatkan hasil 1000 Newton? Ya, ada yang punya jawaban berbeda? Sama semua ya? Oke, ya jawabannya sudah benar ya. Jadi kita perlu gaya 1000 Newton untuk mengangkat mobil yang beratnya 1000 kg atau 10.000 Newton ya. Atau ada yang punya cara yang berbeda untuk menyelesaikannya. Tadi Ibu keliling-keliling, ada Ibu lihat nih yang caranya berbeda. Oke, tadi di masalah 1 ada nih yang bertanya, perlu nggak sih kita mengubah satuannya yang sentimeter itu ke meter, perlu tidak kira-kira? Ya, nah jadi anak-anak, karena ini persamaannya kan bisa dicoret ya. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi sebenarnya tidak perlu kalian mengubah dulu, karena nanti satuannya akan dicoret anak-anak. Ya, jadi untuk mengefisienkan waktu sebenarnya tidak perlu kalian ubah ya. Jadi karena gini kan, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi A-nya itu di bawah tuh kan sama-sama berapa itu? 10 cm persegi, terus sama dengan ini F1, terus F2 per 100 cm persegi. Jadi cm perseginya itu boleh dicoret gitu. Jadi tinggal disederhanakan. Nah itu untuk menyelesaikan, untuk mengefisienkan waktu. Tapi tidak salah juga kalian ya, juga benar sekali kalau kalian juga mengubah ke meter persegi. Itu sudah tepat juga. Oke, di masalah 1 Ibu kira ini sudah sesuai, sudah benar, sudah tepat. Kita lanjut ke masalah yang kedua. Baik, pada masalah yang kedua akan dijelaskan oleh materi yang kedua. Mari terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh host. Saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan masalah yang kedua, yaitu teknologi lift hidrolik. Di sebuah gedung tinggi, lift hidrolik menggunakan untuk mengangkat barang-barang berat ke lantai atas. Lift ini menggunakan prinsip hukum Pascal agar mampu mengangkat beban besar dengan efisiensi yang tinggi. Dari pernyataan yang di atas ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa sistem hidrolik lebih dipilih untuk teknologi lift dibandingkan sistem mekanis lainnya? Pertanyaan yang kedua, jika los penampang kami di dasar lift adalah 150 cm persegi, berapa tekanan yang diperlukan untuk mengangkat beban seberat 1500 Newton? Oh ya, silakan di next. Nah, Jadi ini kita lanjut masalah dari pertanyaan tersebut. Dan yang pertama, sistem hidrolik dipilih untuk lift karena kemampuannya mengangkat beban berat dalam definisi
Oke, bagus sekali Kauri. Lanjut ya ke pertanyaan 3. Jadi selanjutnya pada masalah yang ketiga akan dijelaskan oleh saya. Jadi pada masalah ketiga persenjataan kalian memiliki dua alat suntik yang dihubungkan dengan sel isi air. Dan alat ini digunakan sebagai simulasi sederhana tentang tidur. Alat suntik pertama memiliki luas penampang 5 cm persegi, sedangkan alat suntik kedua memiliki luas penampang 20 cm persegi. Jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, jika Anda menggunakan alat suntik pertama dengan gaya 10 Newton, berapa gaya yang terjadi pada alat suntik kedua? Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika selang di antara virus dan buffer? Jelaskan dampaknya terhadap tekanan yang dirasakan pada alat suntik kedua. Jadi, untuk pertanyaan nomor 1, dapat diketahui bahwa R1 atau gaya yang pertama yaitu 10 Newton, R1 atau luas penantang yang pertama yaitu 5 cm persegi yang diubah menjadi belajar bermilimeter menjadi 0,05 meter persegi. Lalu luas penantang kedua yaitu 20 cm persegi yang diubah menjadi meter akan menjadi 0,2 meter. Yang ditanya adalah gaya alat suntik yang kedua. Jadi caranya yaitu R1 per A1 sama dengan R2 per A2. Lalu masukkan angkanya R1 yaitu 10 dan 0,05 sama dengan R2 dan 0,2. Jadi hasilnya yaitu 0,2 dikali 10 per 0,05. Jadi hasilnya yaitu 40 Newton. Lalu pertanyaan yang kedua. Jadi akibatnya daya yang dimasukkan pada alat suntik kedua akan lebih kecil dari 40 Newton dan mungkin tidak akan bergerak sama sekali pada alat. Oke, bagus sekali Sekar. Nah, Sekar dan kelompoknya Alif, Nirmala, Kauri, dan Mahesa, kita cukup sampai masalah yang ketiga ya. Jadi kita lanjut ke sesi tanya jawab. Baik, berdasarkan apa yang kami paparkan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa angkat tangan. Baik, perkenalkan saya mengajarkan Bakti melaksanakan ibu ilmu kaca. Untuk masalah yang pertama, tadi kan diketahui A1-nya itu 10 dan A2 itu 100. Kenapa itu bisa menjadi 0,1 dan 10? Apakah bisa dijelaskan? Karena satuan dari bidang luas bidang ialah meter persegi. Maka dari itu sesuai dengan tanda satuan 10 cm diubah menjadi 0,1 meter. Apakah bisa diterima? Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Echa yang sudah bertanya. Nah, jadi kenapa tadi berapa 10 cm menjadi 0,1 itu karena apa? Karena itu dikonversi ke meter ya. Jadi kalau sentimeter ke meter itu naik berapa tangga? Naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga kita harus bagi berapa? Iya, bagi 100 gitu. Masih ingat kan cara kita mengkonversi satuan? Masih. Oke, good. Sekarang Echa tadi absen berapa Echa? 6. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketua Yustiawati, izin bertanya mengapa tekanan yang diteruskan pada zat cair di ruang tertutup bisa sama besar dan semua arah. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya ingin langsung menjawab. Jadi dikarenakan partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas dan menyeluruh ke seluruh wadah. Ini merupakan sifat dari fluida yang dimana menjadikan tekanan yang bisa diteruskan ke secara merata. Apakah bisa diterima? Oke, tepuk tangan untuk Tuayu. Oke, selanjutnya bisa ditayangkan ya kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya akan dijelaskan oleh Mas Rizky keempat. Baik, terima kasih atas moderator.
Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu titik dalam fluida tertutup akan diberikan ke seluruh bagian fluida tanpa mengalami pengurangan. Rumusnya, P sama dengan F per A, tekanan, sama dengan gaya per luas. Yang kedua, tulislah prinsip kerja atau cara kerja hidrolik dan contoh-contoh hidrolik. Sistem hidrolik memanfaatkan hukum Pascal. Gaya kecil yang diberikan pada penangkal kecil akan menghasilkan gaya besar pada penangkal besar karena tekanan tetap sama di seluruh sistem. Contohnya dongkrak hidrolik, lift hidrolik, dan rem hidrolik. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya kembali. Iya. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, sengaja maupun tidak sengaja. Ikut dengan kami. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Jadi tadi sudah ada satu kelompok yang menyampaikan hasil dari masalah yang dianalisis ya. Nah sekarang Ibu minta lagi satu kelompok untuk menyampaikan masalah yang keempat. Ada yang mau masalah yang keempat? Ada yang sudah selesai masalah yang keempat? Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai angkat tangannya. Oke. Kelompoknya Maria sama Riga sudah selesai masalah keempat. Sudah. Oke, bisa disampaikan tidak di depan? Ya, semuanya. Ya. Kalian kelompok berapa? Kelompok 2. Masalah yang keempat saja ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan melanjutkan masalah yang keempat. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Maria Dian Lestari sebagai moderator dan rekan tim saya. Perkenalkan, nama saya Dito Ayu Julian Kani sebagai pengajar satu dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rika Pilihan, absen 16 sebagai pemateri 2 dan tim saya. Perkenalkan, nama saya Indra Arabina, absen 27 sebagai pemateri 3. Perkenalkan, saya Sinta Pria, absen 21 sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Rampunya Aljana, absen 15 sebagai pemateri 5. Baik, langsung saja kami masuk ke permasalahan yang keempat yang dimana akan dijelaskan oleh Bila. Bila, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang keempat adalah sebuah mobil menggunakan sistem rem hidrolik yang memanfaatkan hukum Pascal. Saat pedal rem ditekan, cairan dan sistem rem diteruskan melalui selang ke cakram rem yang terletak di roda. Cakram ini kemudian memberikan tekanan pada roda sehingga mobil berhenti. Pertanyaan dari pernyataan di atas adalah: 1. Mengapa hukum Pascal sangat penting dalam sistem rem hidrolik ini? Yang kedua, bagaimana pengaruh luas penambang pada pedal rem dan cakram rem terhadap daya yang dihasilkan pada roda mobil? Baik, untuk jawaban yang pertama adalah semakin besar luas penambang cakram rem dibandingkan dengan luas penambang pedal rem, semakin besar gaya yang dihasilkan pada roda mobil. Hal ini karena tekanan yang sama dalam fluid hidrolik akan menghasilkan gaya yang lebih besar pada area yang lebih besar. Yang kedua adalah semakin besar luas penambang
hidrolik. Pernahkah kalian lihat rem hidrolik? Masih bingung ya? Nah, jadi rem hidrolik ini, nah ini sistem rem hidrolik ya. Jadi rem itu menggunakan sistem hidrolik. Di mana bisa sih mobil dengan muatan yang berat kok bisa ngerem mendadak seperti itu? Nah itu juga ada sistem hidroliknya. Jadi, nah di mana? Jadi semakin besar luas penampang cakram rem dibandingkan luas penampang pedal rem, semakin besar daya yang dihasilkan pada roda mobil. Jadi itu berhubungan ya luas penampang cakram rem dengan luas penampang pedal remnya. Itu berhubungan dengan besar daya ngeremnya untuk roda mobilnya ya. Nah hal ini karena tekanan yang sama pada fluida hidrolik akan menghasilkan daya yang lebih besar pada area yang lebih besar. Nah untuk itu kita lanjut saja ke kesimpulan. Bisa disampaikan kesimpulannya dari masalah-masalah yang kalian kerjakan. Apa saja kesimpulannya? Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, konsep hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada cairan dalam ruang itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Rumus hukum Pascal adalah P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang kedua, prinsip kerja sistem hidrolik adalah hukum Pascal, yaitu ketika benda cair dalam ruang tertutup diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan merata ke segala arah. Cara kerja sistem hidrolik adalah pompa memindahkan cairan hidrolik melalui katup kontrol ke aktuator mekanik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami akhiri dengan para masani. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi dan terima kasih. Oke. Nah, tadi sudah ada dua kelompok ya yang menyampaikan hasil dari analisis masalah yang sudah dikerjakan. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian mengingat lagi apa konsep tekanan hukum Pascal? Apa rumusnya ya? Rumusnya? F1 sama dengan F2 per A2. Nah itu persamaannya atau rumusnya. Kalau bunyi hukumnya gimana nih? Kenapa nih bisa diteruskan nih? Gimana konsep pompa hidrolik ini? Yang bisa menjelaskan atau menyampaikan ulang. Ya, Sekar, silakan sampaikan. Kok bisa? Gimana konsepnya ini? Bisa diulang? Ya. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh penampang itu akan diteruskan ke penampang lainnya yang permukaannya harus digerakkan. Jadi seperti ini. Nah, meskipun gaya yang diberikan itu kecil, akan menghasilkan gaya angkat yang lebih besar.
Oke, anak-anak HP-nya sudah siap belum untuk kuisis? Kita kuisis ya hari ini ya. Siap. Oke, ini linknya. Ini barcode dari kuisisnya. Anak-anak bisa scan nggak dari sana? Oh, yang HP-nya mati bisa dibantu dengan laptop. Nah, ini kodenya 344623. Silakan diisi nama dan nomor absen ya. Ayo yang lainnya join. Baru 4. Komang nih yang pertama join nih. Bisa, yang nggak bisa scan barcode-nya, klik ininya, kodenya. Ayo, silakan join lagi. Oke, kita mulai saja ya. Belum. Oke. Sudah? Lanjut ya. Oke, Komang memimpin ya.
Oke, sudah selesai. Oke, pemenang kuis hari ini adalah Komal. Tangan untuk Komal. Oke, jadi juara satunya Komang nih. Luar biasa sekali Komang. Nah, oke, dari kuis yang tadi, Ibu kira banyak sekali yang sudah benar ya dengan konsep-konsep dari pertanyaan pada kuis. Jadi Ibu ingin mengingatkan kembali. Nah, apa tadi konsep hukum Pascal? Ada yang bisa memberikan kesimpulan tidak tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Maria, silakan. Tidak usah, langsung. Jadi di sini saya akan memberi kesimpulan. Jadi hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada satu titik dalam fluida tertutup. Fluida, ya. Bisa diulangi? Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada satu titik dalam fluida tertutup akan diteruskan ke bagian fluida lainnya tanpa mengalami pengurangan dengan rumus P sama dengan F per A atau tekanan sama dengan gaya per luas. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dong untuk Maria. Oke, tapi sebelum Ibu akhiri ada nggak yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Riga, ada yang masih mengganjal nggak di pikiran Riga? Saya, apakah hukum Pascal itu berlaku juga di ruangan terbuka? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk Riga. Oke, jadi gini anak-anak ya. Jadi hukum Pascal itu tidak berlaku di ruang terbuka, harus tertutup. Kenapa? Jadi agar semua gayanya ini bertahan dan diteruskan ke tekanan yang penampang 1, penampang 2 ya. Jadi agar semua tekanan di penampang 1 ini mempertahankan tekanannya dan diteruskan ke penampang 2. Jadi harus tertutup rapat, harus kedap udara. Jadi misalnya kalau dia terbuka kan ada yang bocor, jadi mengurang tekanannya. Jadi partikel-partikelnya tidak terdesak dia untuk ke penampang yang lagi 1. Gitu. Terbayang tidak? Oke, bagus sekali. Ada yang mau bertanya lagi atau masih bingung setelah kita 80 menit belajar terus sudah dikasih tahu kesimpulannya sama Maria, ada yang masih mengganjal nggak? Ya, Mahesa, apa Mahesa? Bagi saya, apa kelebihan dan kekurangan sistem hidrolik yang menggunakan prinsip hukum Pascal? Oke, bagus sekali pertanyaannya Mahesa. Tepuk tangan lagi sekali untuk Mahesa. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan kita menggunakan sistem hidrolik dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Nggak, oke. Jadi dari semua yang kita pelajari, jadi kelihatannya gini. Dengan menggunakan sistem hidrolik itu mempermudah pekerjaannya, mempermudah pekerjaan. Bayangkan saja gimana caranya kita mengangkat 1000 kg mobil kalau tidak ada sistem hidrolik. Itu ya, jadi dengan adanya sistem hidrolik itu mempermudah pekerjaan manusia, jadi lebih efektif, lebih efisien. Dengan gaya yang kecil bisa mengangkat gaya yang besar gitu. Itu kelebihannya. Namun kekurangannya apa? Nah, kekurangannya sistem hidrolik itu tidak boleh bocor ya. Jadi harus tertutup rapat seperti yang kita sampaikan tadi, harus tertutup, tidak boleh terbuka. Nah, kalau misalnya dia terbuka atau ada yang bocor sedikit saja, pompa hidroliknya tidak bekerja secara sempurna lagi. Ya. Jadi dia tidak maksimal, bahkan tidak bisa bekerja. Nah, itu udah Ibu jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Yang masih bingung ada tidak? Tidak ya? Sudah yakin ya dengan konsep hukum Pascal ini? Sudah. Oke, kalau gitu kita akan melakukan refleksi ya. Silakan tolong scan barcode yang ada di
layar? Apa kelihatan kalau kalian men-scan barcode yang ada di layar? Apa pertanyaannya? Apa kelihatan? Nah, ini kita menggunakan aplikasi Mentimeter namanya. Apa kelihatan? Oke, bagaimana perasaan kalian belajar IPA hari ini? Silakan ditulis di sana ya, ditulis. Boleh ketiganya, boleh satu aja, boleh dua saja. Iya, kalau sudah langsung dikirim. Oke, sangat menyenangkan, tidak mudah bosan, mendapatkan ilmu baru. Apa itu lagi? Sangat senang, menyenangkan, asik, sangat seru. Oke, apa lagi? Mengetahui tentang hukum Pascal. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Untuk hari ini Bu rasa sudah cukup. Jadi, nah untuk pertemuan selanjutnya Ibu mau kalian mengerjakan sebuah poster tentang penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa. Oke. Posternya kalian boleh pilih, mau digital boleh, mau digambar boleh, terserah ya. Nah untuk hari ini kita tutup dulu pelajarannya. Silakan ketua kelas tolong pimpin doa hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Rama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi.